Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang glikolisis, yaitu reaksi-reaksinya mulai dari reaksi yang awal hingga reaksi yang terakhir ada 10 reaksi dan dihasilkan produk akhir berupa pirufat dan energi berupa ATP. Nah, di sini kita akan sedikit mereview tentang net product glikolisis. Yang pertama itu ada pirufat. Nah, untuk satu molekul glukosa itu dihasilkan pirufat sejumlah 2 molekul untuk satu molekul glukosa. Kemudian ada ATP. ATP ini untuk satu molekul glukosa yang masuk ke dalam reaksi glikolisis, dia dihasilkan 4 molekul ATP, tetapi yang 2 molekul ATP itu digunakan untuk membayar utang, ya, utang ATP yang dibutuhkan atau dihabiskan di awal reaksi begitu. Kemudian yang ketiga yaitu NADH juga dihasilkan sejumlah 2 molekul. Selanjutnya kita akan membahas tentang kita akan menebak enzim. Nah, biasanya di soal-soal yang kita hadapi ya kemungkinan itu ada soal-soal yang dia mempertanyakan enzim apa yang digunakan untuk reaksi-reaksi yang ada dalam glikolisis. Nah, yang pertama ini adalah reaksi pada tahap pertama yaitu glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kita tebak dulu enzim apakah yang digunakan pada reaksi yang pertama. Kita hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah 5 detik, kita buka dulu jawabannya apakah enzim yang digunakan untuk reaksi yang pertama ini yaitu heksokinase. Nah, untuk lebih mudahnya maka kita ingat-ingat jika ada ATP yang digunakan dalam reaksi ini. Di sini ada ATP yang digunakan dalam reaksi ini dan ATP ini gugus fosforilnya dipindahkan ke molekul glukosa. Maka di sini berarti enzim yang digunakan adalah kinase. Nah, kinasenya kinase apa gitu ya? Maka karena dia gula berkarbon 6, maka dia adalah heksokinase. Selanjutnya untuk yang reaksi yang kedua, kita tebak enzimnya. Ini reaksinya adalah glukosa 6-fosfat, kemudian dihasilkan fruktosa 6-fosfat. Nah, enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah, kita hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah teman-teman sudah menebak enzim yang digunakan untuk mengkatalisis reaksi yang kedua ini? Kita lihat jawabannya yaitu fosfoglukosa isomerase atau glukosa fosfat isomerase. Berarti kita lihat saja tipe reaksinya. Kalau glukosa di sini diubah menjadi fruktosa, maka tipe reaksinya adalah isomerase. Tipenya adalah isomerisasi. Berarti enzim yang digunakan adalah isomerase. Kemudian substrat yang digunakan dalam reaksi ini yaitu glukosa 6-fosfat atau kalau kita menggabungkan dengan nama enzimnya berarti glukosa fosfat isomerase. Jadi dari substratnya glukosa fosfat dan tipe reaksinya adalah isomerisasi, maka enzim yang mengkatalisis adalah glukosa fosfat isomerase. Selanjutnya langkah yang ketiga. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim apa? Jadi di reaksi ini substratnya adalah fruktosa 6-fosfat yang diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan melibatkan 1 ATP. Maka enzim apakah yang mengkatalisis reaksi ini? Kita hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah jawabannya? Enzim yang digunakan adalah fosfofruktokinase. Sama seperti yang di langkah nomor 1, maka enzimnya tipenya adalah kinase karena dia melibatkan transfer gugus fosforil dari ATP. Kemudian dari substratnya yaitu fruktosa 6-fosfat, maka enzimnya disebut fosfofruktokinase. Selanjutnya untuk yang nomor 4. Nah, di nomor 4 ini substratnya adalah fruktosa 1,6 bisfosfat kemudian dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah jawabannya?
Jawabannya adalah aldolase. Jadi ini pemecahan aldol, maka enzim yang digunakan adalah aldolase. Selanjutnya untuk reaksi yang kelima. Reaksi yang kelima ini adalah DHAP diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Apakah enzim yang mengkatalisis reaksi ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat jawabannya. Triosa fosfat isomerase. Nah, ini berarti kita harus ingat kembali bahwa DHAP itu diisomerisasi menjadi G3P sehingga enzimnya tipenya adalah isomerase. Dan triosa fosfat ini dari gula yang berkarbon 3, triosa, kemudian ada fosfatnya. Nah, berarti kalau kita satukan nama enzimnya berarti triosa fosfat isomerase. Selanjutnya, untuk langkah yang keenam, substratnya adalah gliseraldehid 3 fosfat ditambahkan dengan NAD+ dan PI. Dia akan menghasilkan 1,3 bifosfogliserat dan 1 NADH. Maka pada reaksi ini, enzim yang mengkatalisis adalah, kita hitung 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Dehidrogenase seperti yang di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa dehidrogenase ini kalau ada NAD+ yang terlibat itu pasti biasanya gitu, yaitu enzim yang mengkatalisis adalah dehidrogenase. Kemudian substrat yang dipakai pada reaksi ini adalah gliseraldehid 3 fosfat. Maka enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Selanjutnya untuk reaksi yang ketujuh. 1,3 bisfosfogliserat ditambahkan dengan ADP akan menghasilkan 3 fosfogliserat plus ATP. Nah, apakah enzim yang mengkatalisis reaksi ini? Kita hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah fosfogliserat kinase. Nah, berarti ketika ada gugus fosforil yang dipindahkan dari suatu molekul kepada ATP ataupun sebaliknya, maka tipe enzimnya adalah kinase. Kemudian untuk reaksi ini substrat yang dipakai adalah fosfogliserat ya. Berarti enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah fosfogliserat kinase. Selanjutnya, untuk reaksi yang ke-8, substratnya adalah 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Nah, apakah enzim yang mengkatalisis reaksi ini? Kita hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah fosfogliserat mutase. Nah, di sini tipe enzimnya adalah mutase karena ada perpindahan gugus fosforil dari atom C nomor 3 dipindahkan ke atom C nomor 2. Maka nama enzimnya adalah fosfogliserat mutase. Selanjutnya untuk reaksi yang ke-9, 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol pirufat. Apakah enzim yang mengkatalisis reaksi ini? Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah enolase. Nah, ini enzim enolase ini karena membentuk suatu senyawa enol yang disebut dengan fosfoenol pirufat. Selanjutnya, yang terakhir, untuk reaksi yang nomor 10, fosfoenol pirufat ini diubah menjadi pirufat dan menghasilkan 1 ATP. Maka apakah enzim yang mengkatalisis reaksi ini? Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat jawabannya. Pirufat kinase, karena ada perpindahan gugus fosforil dari satu molekul ke molekul lainnya. Di sini dipindahkan dari PEP kepada ATP. Nah, maka enzim yang mengkatalisis ini adalah kinase dan produk yang dihasilkan adalah pirufat. Maka nama dari enzim ini adalah pirufat kinase. Nah, demikian untuk video kali ini. Kita bahas untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.